Oke, halo selamat datang di channel Dad Adi, channel yang membahas dunia teknologi yang akan gunakan setiap hari. Oke, di video kali ini gua akan memberikan tutorial gimana caranya kita men-setting access point kita menjadi access point mode bridge. Oke, sebelum kita ke videonya, gua mau bahas dulu apa itu mode bridge dan apa itu mode router atau mode root. Jadi begini, kita bisa lihat di sini adalah topologi jaringan kita misalkan. Nah, di sini kita punya modem, kita punya router yang gua pakai ini router OpenWrt. Kemudian kita punya access point di sini. Misalnya kita punya dua di sini. Oke, di sini yang akan kita bahas itu gimana caranya kita menyeting access point kita. Ini nih access point supaya bisa menjadi mode bridge. Oke, gua jelasin dulu fungsinya apa sih mode bridge ini. Mode bridge ini fungsinya adalah jadi segala pengaturan seperti IP address, seperti firewall, dan lain-lain itu diatur oleh servernya gitu. Dalam hal ini adalah routernya, router OpenWrt-nya. Jadi kalau misalnya kita punya device seperti ini contohnya nih. Nah kita punya device di sini. Kemudian kita koneksikan ke access point di sini. Nah, yang akan mengatur IP address-nya dia adalah berapa itu adalah OpenWrt atau router kita. Nah, makanya itu disebut mode bridge. Jadi access point ini menghubungkan antara device kita dengan router. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita konekkan handphone kita ke access point, misalnya kita akan mendapatkan misalnya kita koneksikan handphone kita ke access point. Kemudian kita akan mendapatkan IP address 192.168.2 kemudian 100. Kemudian handphone kedua kita juga akan koneksikan ke access point-nya, kemudian akan mendapatkan IP address 192.168.2.101. Nah, IP ini diatur oleh router, bukan diatur oleh access point. Nah, kemudian apa bedanya dengan mode root gitu kan? Nah, kalau mode root itu IP address-nya itu gak mungkin satu gateway sama router. Jadi pasti rubah gitu. Misalnya jadi 3 seperti ini. Otomatis kita harus rubah dua-duanya. Jadi seperti ini. Misalnya 4. Oh, bukan. 4, sorry. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau konekin device kita ke sini, ke access point yang satu, ya gateway-nya harus sama gitu kan. Kalau misalnya kita pindah connect ke sini, ya gateway-nya juga akan berubah ke 4 gitu. Oke, kesimpulannya apa sih perbedaannya mode root dan mode bridge gitu kan? Kalau mode bridge berarti access point-nya sebagai jembatan yang menghubungkan antara device sama router. Kalau mode root itu berarti kita di access point-nya itu mengatur IP address dari device kita nanti gitu. Nah, pengaruhnya apa sih bedanya? Nah, kalau misalnya kalian itu lagi membangun sistem RT/RW-net gitu, terus kalian itu pakai MikroTik untuk pakai voucheran gitu. Nah, ini biasanya jadi kesalahan fatal gitu. Kalau misalnya kita menggunakan mode root, nanti biasanya itu satu voucher itu bisa dipakai rame-rame gitu. Oke, kemudian kita langsung aja ke tutorial cara setting access point kita menjadi mode bridge. Oke, di sini gua pakai router atau access point bekas IndiHome ya. Jadi ini Fiber Home HG berapa ya? Gua lupa. Ya, Fiber Home HG6243C. Ya, yang gambarnya kayak beginilah. Oke, secara default kita harus masuk ke
otorisasi admin. Kalau default passwordnya itu di sini gue udah ganti password sih sebenarnya, tapi kalau default password itu ini nih, nanti gue tempelin di layar. Oke, setelah masuk ke halaman access point-nya, kita bisa masuk ke area network dulu. Kemudian kita klik di broadband setting. Nah, di sini sebenarnya gue udah setting ya di sini. Gue udah setting mode bridge. Tapi gue mau nambahin aja atau hapus aja lah. Gue hapus dulu ya. Oke, kalian tinggal pencet tombol add. Terus kemudian kalian setting connecting type-nya kalian rubah ke bridge. Oke. Nah, kalian di sini bisa lihat VLAN ID dan priority. Sebenarnya kalian VLAN ID ini bisa diisi bebas apa aja sih. Kalian bisa isi asal aja sih, apa aja yang penting ada. Misalnya gue isi 1 di sini. Nah, priority. Jadi disuruh ngisi antara 0 sampai 7, tapi kalian isi aja berapa aja. Kalau gue sih biasanya ngisi 1 itu. Nah, kemudian kalian LAN bindingnya kalian checklist aja semua. Nah, kemudian SSID bindingnya kalian bisa semua aja gini atau yang aktif aja gitu. Kalau gue sih senengnya yang aktif aja gitu, karena gue akses ID gue tuh cuma 1 yang aktif, jadi gue cuma nyalain 1 aja gitu. Terus kemudian kalian apply di sini dan sudah begitu aja. Oke, karena mungkin videonya terlalu singkat, jadi gue akan tunjukin sama kalian gimana caranya sekalian settingin LAN kita gitu kan. Nah, seperti tadi di sini LAN kita itu atau address kita itu harus satu gateway dengan router kita. Jadi kalau misalnya router kita itu punya address 192.168.22, maka access point kita pun harus memiliki gateway yang sama. Jadi 192.168.22. Atau kalau misalnya kalian mau nambah access point juga, access pointnya misalnya lebih dari 1, kalian bisa kasih alamatnya ya, pokoknya berbeda lah dengan IP address access point yang lain. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita coba di LAN setting. Nah, kalau misalnya kalian mau ngerubah LAN itu, kalian rubah aja di sini. Oke. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan ngebahas setting SSID kita gitu. Kita klik di bagian network, kemudian kita WLAN setting, kemudian kita buka di advance. Nah, kemudian di sini kita bisa setting SSID kita. Misalnya kalian mau rubah nama, kalian rubah di sini. Kemudian kita menggunakan passwordnya, security-nya apa, kita menggunakan apa di sini bebas. Kalian mau pakai yang mana? Kalian mau open silahkan. Kalian mau pakai security WPA, mau pakai WPA 2 PSK. Kalau gua senangnya pakai yang ini, yang paling panjang gitu kan, biar paling mantap gitu kan. Ini enggak sih, sama aja sih sebenarnya. Ya, kalian coba klik di sini, kemudian kalian setting passwordnya di sini. Kemudian jangan lupa kalian enable SSID-nya di sini. Kalau kalian disable, ini nggak akan ada SSID-nya. Oke. Oke, jadi sepertinya seperti itu aja. Jadi video kali ini adalah gimana caranya kita setting access point kita menjadi mode bridge. Ya, segitu aja video dari gua. Terima kasih udah nonton video gua. Nah, kalau misalnya kalian belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu supaya dapat update-update dari channel gua. Ya, segitu aja. Terima kasih udah nonton video gua. Nama gua Yudi and I will see you next time.